Naro. Berarti sekarang todata. Silakan dibuka bukunya, kita masuk kepada makhraj ujung lidah, torful lisan. Todata. Kita masuk ke makhraj todata. Makhrajnya adalah ujung lidah menempel pada pangkal gigi. Kalau kemarin gusi, sekarang kita udah pindah ke bawahnya, yaitu pangkal gigi. Yang digusi apa aja sih kemarin? Do, la, na, ro. Itu nempelnya semua rata-rata di gusi. Sekarang udahan gusinya, turun dikit ke pangkal gigi. Nah, mana sih pangkal gigi itu? Perbatasan antara gusi dan giginya itu. Jadi awal gigi muncul itu disebutnya pangkal gigi. Nah, jadi antum tempelkan ke situ, jangan full gusi, tapi kenain pangkal gigi walaupun gusinya kena. Jelas ya? Jadi ketika antum nempel ke ini kan pangkal gigi nih, permulaan nih, ini gusi nih. Antum tempelkan ke sini, set. Loh, tapi gusi saya kok kena ya? Ya iya, karena nggak mungkin tuh lidah tuh lurus kayak gini, nek. Bisa nggak lidah antum lurus kayak gini? Pasti gini kan? Nah, ininya kena ke pangkal, ininya kena ke gusi. Tapi tetap makhraj intinya adalah pangkal gigi walaupun gusinya kena. Kasusnya sama kok, sama koka, K. Pangkal lidah menempel pada langit-langit atas antara yang lunak dan yang keras secara bersamaan. Nggak mungkin sendirian. Kalau sendirian susah dia, kan ini lunak, ini keras nih. Nah, di atasnya pangkal lidah ini lunak. Dia gimana caranya kalau mau ke sana? Nyerok pasti gini kan. Nah, ini kena nggak yang keras? Kena tuh. Nggak mungkin kayak gini, maju dulu gini, ngek, ngek. Bisa nggak kayak gitu? Kan nggak bisa. Maju gini, ya, baru gini, nggak bisa. Nyerong dia. Ah, gini. Ini pasti kena pangkal gigi, langit-langit atas yang lunak. Tapi inti makhrajnya tetap langit-langit atas yang keras, si kaf itu. Nih kasusnya sama kayak todata ini. Jadi makhraj intinya tetap pangkal gigi walaupun gusinya kena. Jangan bingung ya. Yang salah itu antum full gusi. Nah, itu salah tuh. Full gusi. Jadi nggak ada pangkalnya. Nah, ini salah tuh. Itu biasanya apa namanya? Dalnya orang lokal. Dadah. Orang-orang kita di mana? Antum jujur aja, di pangkal atau di gusi tuh atau di langit-langit? Dadah. Ke pangkal nggak? Enggak kan? Pasti ke sini kan? Dadah, pasti sini. Nah, jangan di situ. Kita di situnya. Di pangkal gigi tuh. Dadah, tuh bunyinya beda. Dadah, dadah. Jelas tuh. Kalau orang kita kan di atas ini. Kalau ditajud di pangkal gigi. Pangkal gigi. Alhamdulillah. Du. Jangan lagi kayak gitu. Alhamdulillah. Bunyi. Pangkal gigi, jelas ya? Bunyinya pun beda. Baik, masuk ke huruf O dulu. Silakan baca toti itu. Baik, belakang. Samping. Samping. Depan. Nah, untuk sekarang kalau misalkan ada yang baca totitu, benar nggak itu? Totitu. Benar nggak, Pak Afif? Kenapa benar? Benar nggak itu? Oh, meringis atau bulat? Kalau langsung nyengir berarti ta, to, ti. Benar nggak ini? Mahrotnya benar nggak? Totitu, benar nggak ini mahrotnya? Mahrotnya ya benar lah. Kan to sama ta sama. Kita kan dianggap masih belum belajar sih. Jadi antum boleh bebas tuh, sesuka antum itu. Salah nggak apa-apa. Karena mahrotnya benar. Yang salah itu di sifatnya. Nah, sedangkan kita udah belajar belum? Jadi antum sekarang nggak kol-kolah juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena antum masih dianggap belum tahu. Babnya tuh belakang tuh, sifatul huruf. Makanya kan
Kenapa sifatul huruf itu apa sih? Sifatul huruf itu diartikan sebagai penghias bacaan. Jadi kalau misalkan ada rumah yang mau ambruk itu, antum hias atau antum renov tuh? Ya, paham kan sampai sini? Ini rumah mau ambruk malah di hias, belajar nazom itu. Jelas tuh? Ada nggak yang kayak gitu? Ini rumah mau roboh nih, tapi malah belajar nada. Direnov dulu. Nah, setelah direnov kan bentukannya kaku kan? Masih cat putih, lantai yang nggak ada perabotan, kosongan gitu aja, kan kaku tuh, kayak gini loh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, ini kan kaku nih kayak gini. Tebal tipis nggak ada, cuman mahrot dan itmam doang nih. Nah, mahrot dan imam tuh renovasi namanya. Tapi kan kaku nih ya bacanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kaku nggak ini? Kaku. Nah, gimana caranya supaya nggak kaku? Belajar lam yalid walam yulat. Kaku banget ini. Gimana supaya nggak kaku? Belajar lam yalid walam yulad. Tuh. Jadi sifat itu disebut dengan penghias bacaan. Orang mau ambruk kok malah dihias tuh. Sampai sih paham ya? Direnov dulu baru dihias. Seperti itu. Nah, jadi kalau antum sekarang bilang pas latihan makhraj itu po, ti, tu itu enggak salah karena kita lagi belajar makhraj bukan tebal. Tapi kalau belajar tebal tipis antum bacanya po, ti, tu, nah salah nih. Kena di tebal tipisnya. Seperti itu. Terus satu lagi kesalahan yang sering dipakai para pengajar tahsin juga. Antum masih ingat nggak latihan huruf-huruf hijaiyah? Ketika bertemu dengan huruf-huruf qalqalah malah dipantulkan. Ab, ib, ub, ba, bi, bu, ab, ib, ub. Kan biasanya gitu. Ja, ji, ju, aje, ije, uje, malah dikol. Oh, ini salah nggak kira-kira? Latihan makhraj terus antum qalqalah. Salah atau benar tuh? Salah. Karena antum lagi mencari makhraj. Sedangkan qalqalah itu sifat, dia itu melepaskan itu. Aje. Aje. Lepas nggak itu? Aje. Antum katanya mau nyari. Kok malah qalqalah? Aje. Memisahkan dua makhraj. Jadi ketika belajar makhrijul huruf dan bertemu huruf-huruf qalqalah itu usahakan jangan dipantulin karena antum tuh lagi belajar makhraj bukan belajar qalqalah. Kalau antum belajar makhraj terus diqalqalahin namanya zalim namanya. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, nanti gitu kalau ngajar makhraj itu anak nggak pernah qalqalah tuh di huruf-huruf itu. Bacanya ya biasa. Ab, ib, up, udah gitu aja. Nanti pas belajar qalqalah baru tuh abe, ibe, ube, nah kayak gitu. Jadi sesuai dengan babnya. Nah, kalau sekarang enggak apa-apa. Po, ti, tu. Tapi kalau tuh mau benar nggak kayak gitu. Po, oi, u. Nah, to ini kan dia huruf tebal, berarti startnya dia bulat. Startnya to, oi, startnya situ semua bulat. Kalau tipis startnya nyengir. Sa, si, su, benar gak nih? Su, benar gak nih? Sa, si, su. Jangan tuh kayak gitu lagi. Sa, si, su. Rumahnya nyengir. Ya lanjut. Mana tadi? Antum ya? Ya. O, I, U. Samping. O, I, U. Belakang. O, I, U. O, I. Pangkal gigi ya? Ban? O, I, U. O, I. Belakang. O, I.
Bener deh. Antum udah. Po, pi, pu. Ya. Sekarang anda baca, antum ikutin latihan makhraj nih. Tempelkan dulu baru baca. Coba antum tempelkan dulu di pangkal gigi. Po. Po, Tempel lagi. Pi. pi, Tempel lagi. Pu. pu. Nah, jelas ya. Jangan dibaca dulu. Tempel dulu baru pu, gitu ya. Kayak gitu. Jadi bulat semua. Po, pi, pu. Jangan dari nyengir, dari biasa. Itu rumahnya tuh. Pu, po, pi, pu. Tuh, jelas tuh. Ya, benar deh. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf po adalah apa? Ada yang tahu nggak? Ketika berharokat fathah mulutnya maju. Oh, tuh kayak gitu. Yang kedua, ketika sukun tidak qalqalah. Apa lagi ya? Ya, ketika sukun dibacanya apa? Ata'amahum. Ata'amahum tuh. Ata'amahum. Ate bunyinya. Bukan ato. Harusnya apa? Ato harusnya. Apa lagi ya? Manyun udah. Tidak qalqalah sudah. Dibaca sudah. Tapi itu aja paling. Berikutnya kita masuk ke huruf da berarti. Baca da 6. Ulangin. Belakang. Ulangin. Da di du. Medok ini. Tenang satu nih. Antum. Dadidu, 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 Ah, ini ringan banget nih dalnya. Depan. Pak Afif. Dadidu. Dadidu. Iya, iya. dadidu, Lah ini dua ini. Dadidu jangan biasa. Dadidu. dadidu, Aduh. Jangan digituin, itu Jawa itu. Normal. Dadidu. dadidu, Jangan. Dadi, jangan. dadidu, Enggak pakai itu. Da biasa, da biasa. dadidu, Ya, wes, start dulu PR deh, samping ya. Belakang. Tulis dulu ya, kesalahan yang sering terjadi pada huruf dal adalah ya udah, kalau dal Jawa itu da atau medok ya. Dadidu. Nah, perhatikan ini ya. Kita pahamin dulu ya mahrotnya. Itu kan mahrotnya ditulisnya apa? Menempel. Udah sesimpel itu, menempel. Terus kenapa kok pada huruf-huruf Jawa itu bajadanya kok medok? Karena kandungannya nih ada 3 tuh. Yang pertama itu adalah aliran nafas yang berlebihan atau ancang-ancang. Yang kedua itu ditekan mahrotnya. Dadidu. Jadi jangan ditekan, jangan ditekan. Apa bedanya menekan sama menempel? Kalau menempel itu belum tentu menekan. Kalau menekan sudah pasti. Jadi tinggal ditaruh aja, ringan, lidahnya ringan aja. Nah, setelah menempel nih, ada satu lagi.
Saya udah latihan nih, ditempelin dulu, tapi kok nggak bisa-bisa ya? Coba lihat. Dah. Nah, yang ketiga ini adalah dibanting. Dah, dibanting tuh. Dah, nempelnya benar. Dah, di, nah ini dibanting nih. Terus gimana dong? Ya hapus nih tiga-tiga ini. Diganti cuman sekedar menempel aja. Jadi antum taruh itu ujung lidah di pangkal gigi, ditempel gitu aja, cuman ditaruh tek gini, udah nggak usah ditekan. Terus bacanya gimana? Ya langsung aja dan pelan bacanya. Dah, tempel ya kan? Bacanya pelan aja. Dah, tempel dulu ke pangkal gigi. Nah, lihat ini kan langsung dia. Dah, dah, dah. Jangan langsung kayak gitu. Tempel nih, turunnya perlahan. Dah. Nah, ulangin. Nah, itu kan ringan bunyinya. Coba mendoknya keluarin. Nah, Jadi. nah itu bedanya. Jelas tuh. Dia ringan aja, jangan dibanting itu. Turunnya perlahan. Perlahan tuh kayak gini. Dah. Ya kayak gitu. Tempel lagi, turunnya perlahan. Jangan langsung tempel. Di tempel dulu. Di terus tempel lagi. PR tuh. Pak Habib aja. Tempel dulu. Jangan ditembak gitu. Turun aja gini. Ini kan nempel nih, turun gini. Set gitu aja. Pelan aja. Dah. Jangan. Konsepnya sama. Jangan pakai tembakan kayak gitu. Cuk, cuk. Itu jangan tuh. Polos aja, polos. Dah. Kayak gitu, polos. Tapi harus PR tuh, untuk berdua ya, PR deh, huruf dalnya. Jadi perlahan aja, jangan buru-buru. Dah. Di. Du. Lembut. Perlahan ya. Nah itu latihan tuh, kayak gitu. Nah kalau pas baca Quran, gimana caranya? Kalau pas baca Quran, antum sakta aja nanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kayak gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buat latihan kayak gitu. Jelas ya? Ya, kalau misalkan antum PR-nya di makhraj, pas ngaji caranya disaktah. Gitu. Antum PR-nya di mana nih misalkan? Ain, ya udah. A'udzu billah gituin. PR di ain nih. Iyyaka na'budu wa tekan dia. Jadi kalau antum PR-nya di satu makhraj pas tadarus atau ngaji biasa, tekniknya itu di sakta. Buat fokusnya biar ke huruf itu doang gitu fokusnya. Step kesalahan berikutnya ya apa? Bukan kesalahan ya, ta ya berikutnya. Ayo coba baca tati itu. Betul. Belakang. Cepat. Tati itu. Cepat. Belakang. Tati itu. Samping. Tati. Depan. Tati itu. Ah, jangan nih, ulangin. Tati itu. Samping. Ya itu. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada huruf ta adalah udah jelas nih, terlalu hames. Terlalu apa? Hamesnya berlebihan tuh. Tatitu. Wa rattilil Qur'ana tartila. Bener gak itu Pak Bib? Biasa tanya. Tatitu. Nggak pakai normal aja. Tatitu normal. Tati itu.
Ya kayak gitu normal. Itu kayak gitu bacatannya belajar atau bawaan? Karena belajar atau bawaan? Belajar. Belajar, hamas ya. Nah, ya. Ini sekarang perlu dijelasin atau enggak usah nih? Oke, itu kan itu babnya sih sifat babnya. Kalau sekarang antum yang benar itu tanya biasa. Tati, ya itu yang benar. Kenapa nggak pakai yang caci itu kan itu huruf hamas? Biasa itu. Antum nggak nanya, Bang. Biasanya setiap generasi tuh pasti nanya tuh kayak gitu. Oh, udah ya? Ini nanti kalau sifat ya. Nah, udah ya kemarin ya. Ya, itu. Sudah ditanya tapi antum jawabnya nanti. Oh iya, jawabnya nanti ya. Ya udah, berarti nanti jawabnya. Awas. Sekarang antum latihan yang Biasa. biasa dulu. Normal aja bacanya tati itu, gitu ya. Soalnya kalau pakai yang itu geli juga dengernya gitu. Warot silil Qur'ana carsila. Enggak geli emang itu, kayak gitu. Kan geli dengernya itu. Apalagi kalau pakai K itu. Ini kasusnya yang berharokat aja. Tapi kasus hamas itu juga terjadi ketika sukun. Nggak hanya berharokat aja kasusnya. Yang sukun juga kena kasus. Dia itu udah ngalir, cuman problem di alirannya juga. Antum udah ngalir tapi kena masalah juga. Masalahnya adalah terlalu berlebihan dalam ngalir ketika bertanda sukun. Contoh, Allahu Akbar, tuh kayak gitu. Ini terlalu berlebihan. Jadi ketika sukun juga kena masalah. Nggak hanya berharokat. Yang berharokat itu udah sering ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh kayak gitu. Kayak gitu bacanya, Pak Afif. Jangan ya, geli dengarnya. Iya. Geli dengarnya. Yang sukun juga sama, jangan kayak gitu. Allahu Akbar. Antum kenapa kafnya kayak gitu? Oh, antum nggak tahu ya, ini hams. Nah, itu iya benar juga, cuman benar tapi nggak benar juga gitu. Benar itu hamas tapi nggak benar cara ngalirinnya. Nah, itu ada problem lagi di situ. Nanti kita bahas dua kondisi huruf ta dan kaf dalam keadaan berharokat dan dalam keadaan apa? Sukun. Nanti diperjelas di bab hamas dan jahar, insyaallah. Sudah cukup insyaallah. PR-nya nanti itu surat Al-Ikhlas, kalau bisa mulus itu. Kesalahan itu yang tadi ya itu aja salahnya kalau di Al-Ikhlas itu. Kalau enggak qul huwallahu Allahus samad yalid, dah itu doang tuh salahnya. Di situ terus rata-rata tiap generasi nggak pernah berubah salahnya. Itu terus salahnya itu. Jelas ya, Allahus samad. Kalau nggak maju dua-duanya nyengir. Hus somad atau hus somad, ini salah nih berdua nih. Lam yalid, nih juga salah nih. Di sini terus salahnya pokoknya. Terus di walam yakullahu juga ada, lamnya itu ndak balik. Walam yakullahu. Nah, jadi antum tandain tuh tempat yang salah di Al-Ikhlas itu aja salahnya dari generasi ke generasi itu. Baik, cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.